Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Oke, gimana hari ini kabarnya? Oke, ada yang nggak berangkat? Iya, berangkat semua ya. Alhamdulillah. Ini kita akan belajar tentang unsur fisik. Berarti unsur fisik berarti tentang bagaimana tubuhnya puisi, bagaimana tentang visual kita ke puisi. Sebelum Bu Dinda lanjut ke materi, anak-anak ada yang tahu belum unsur fisik puisi itu ada apa aja? Belum? Oke, kalau belum, perhatikan PowerPoint yang Bu Dinda tampilkan. Pada pembelajaran kali ini, pada pembelajaran hari ini, anak-anak diharapkan mampu memahami unsur-unsur fisik puisi. Kemudian, yang kedua, mengidentifikasi unsur-unsur fisik puisi. Nanti kita akan identifikasi bersama-sama. Oke, unsur fisik puisi. Yang pertama, itu ada apa, anak-anak? Iya. Yang pertama ada yang namanya tipografi. Apa itu tipografi, Mas Angga? Tipografi apa, Mas Angga? Tipografi? Iya. Tipografi itu adalah bentuk puisi, berarti yang berhubungan dengan bagaimana bentuknya itu puisi itu ditulis, ada berapa larik, ada berapa bait, itu yang dimaksud dengan tipografi. Selanjutnya yang kedua, apa ya? Yang kedua, Mbak Sekar? Diksi. Yang kedua, unsur yang kedua adalah diksi. Kemudian yang ketiga, ada yang tahu anak-anak unsur yang ketiga? Majas, benar majas? Imaji. Yang ketiga adalah imaji dulu sebelum majas ke imaji. Oke, imaji. Imaji, imajinasi. Apa itu imaji, Mbak Dinda? Iya, kita bahas dulu tentang imaji. Imajinasi, anak-anak udah pernah berimajinasi, berhayal? Iya, itu adalah imaji yang berhubungan dengan indera manusia. Manusia mempunyai berapa indera, anak-anak? 5 apa 6? 5, ada panca indera. Panca indera manusia itu ada 5 panca inderanya. Yang pertama apa? Meraba, kulit, apalagi? Merasa, mengucapkan lisan, apalagi? Melihat, mata, apalagi? Mendengarkan apa? Mendengarkan? Telinga. Yang terakhir? Mencium, hidung. Oke. Di situ ada kata namanya imaji auditif. Apa itu imaji auditif? Anak-anak ada yang tahu imaji auditif? Apa, Mas? Melalui pendengaran. Iya, auditif itu imaji suara. Auditif itu suara. Kalau selanjutnya, imaji visual itu berhubungan dengan apa? Imaji visual? Penglihatan. Apa itu takut? Ada yang tahu? Peraba. Iya. Imaji itu menyangkut 3, yaitu auditif, yaitu suara. Kemudian ada visual berhubungan dengan penglihatan mata. Ada taktil itu peraba. Berarti kita bisa meraba, bisa menyentuh. Oh, bentuknya bunga matahari. Kita bisa meraba bunga matahari. Kita bisa melihat bunga matahari.
Fisik puisi yaitu kata konkret. Kata konkret merupakan kata yang memungkinkan terjadinya imaji. Jadi kata konkret dan imaji ini saling berhubungan. Kalau nggak ada kata konkret, kita nggak bisa berimajinasi. Jadi kata konkret itu berhubungan dengan imaji. Apa yang dituliskan pada kata konkret itu berhubungan dengan imajinatif. Ada auditif, visual, atau taktil. Kemudian unsur fisik yang selanjutnya ini yang dibilang anak-anak tadi, gaya bahasa atau majas. Majas itu digunakan untuk apa anak-anak? Kalau Bu Dinda boleh tahu majas? Yang kamu tahu apa Mbak? Untuk menyampaikan makna atau perasaan melalui penggunaan bahasa yang indah, imajinatif, dan kreatif atau berupa kreatif. Iya, berarti majas itu pemilihan kata yang indah. Kira-kira majas apa aja yang anak-anak tahu? Yang pertama, majas apa? Personifikasi. Kemudian majas apa lagi? Metafora. Majas apa lagi? Hiperbola, dan masih banyak lagi. Kita bahas dulu contoh dari personifikasi. Majas personifikasi, person berarti manusia. Seolah-olah benda mati itu diibaratkan hidup. Itu adalah personifikasi. Kemudian ada majas metafora. Majas metafora itu adalah kiasan langsung. Bendanya itu dikiaskan, tidak disebutkan. Jadi contohnya lintah darat, bunga bangsa, kusuma bangsa. Itu adalah contoh dari metafora, yaitu kias. Kemudian ada hiperbola. Apa itu hiperbola? Iya, hiperbola melebihkan. Selanjutnya adalah rima atau irama. Rima atau irama adalah persamaan bunyi pada puisi baik di awal, tengah maupun akhir dari puisi. Dari materi ini, ada yang mau ditanyakan dulu atau ada yang mau ditulis dulu? Oke, ditulis dulu boleh untuk melengkapi buku modul yang kalian punya. Yang mana yang mau ditulis? Yang nomor berapa? Anak-anak, sekarang kita analisis bersama puisi yang berjudul Hujan Bulan Juni. Tadi sudah kita memahami struktur fisiknya, ada 6 ya. Sekarang kita analisis dari puisi yang Bu Dinda tampilkan. Tulisannya ini gimana anak-anak? Terdiri dari berapa bait? Iya, 3 bait. Setiap baitnya berapa? Iya, setiap bait 4 baris. Kita lihat kata tabah, tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Pemilihan kata tabah sebagai diksi di sini ini menggambarkan kesabaran penulis dalam menunggu. Selanjutnya, untuk mengetahui pemahaman anak-anak tentang unsur fisik puisi, itu Bu Dinda bagikan assessment berupa game di link yang sudah Bu Dinda bagikan. Nanti anak-anak bisa mengakses. Jangan lupa tulis nama asli dan nomor absennya. Ayo, kenapa? Poin tertinggi siapa? Oke, berangkat berapa? Ayo kan saya yang mana lampu. Elmira mana? Mana udah selesai semua yang mengerjakan? Oke, gimana hasilnya? Kurang puas atau nggak puas? Biasa aja. Puas? Kurang menantang. Kurang lama waktunya. Oke, karena kalian sudah mengerjakan, kita simpulkan untuk pembelajaran
pada hari ini, yaitu unsur fisik puisi adalah unsur estetika yang dapat diamati secara langsung. Tadi anak bisa mengamati tipografinya sendiri langsung ya, visualnya ya. Ya, kemudian najasnya yang digunakan juga. Unsur ini berguna untuk membungkus dan menyampaikan unsur batin kepada pembaca dengan indah dan berkesan. Mungkin dari kesimpulan ini, dari materi hari ini, ada yang ditanyakan anak-anak, apa ada yang belum paham? Tidak. Oke, kalau tidak, Bu Dinda akhiri untuk pembelajaran hari ini. Bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Insya Allah kita akan bertemu lagi jika ada lain waktu. Semoga enggak, udah ini aja. Oke, see you next time insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.